Ini kita akan membincangkan hal yang berhubungan dengan dakwah, dinamika dakwah di sekolah dan kampus. Bagi kita yang pada tahun 1980-an masih ada di kisaran sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, pasti akan sangat ingat dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan, dengan semangat, dengan keriuh rendahan, penampilan-penampilan dan penampakan-penampakan dengan ruh spirit Islam yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia maupun di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Dahsyatnya bahwa kegiatan dakwah itu begitu semarak di kampus-kampus ternama. Semua orang pasti akan ingat sekitar tahun 1980-an sampai penghujung akhir tahun 90-an akan bisa menengok di hari-hari di luar jam kuliah kita akan bertemu dengan suasana kajian-kajian dengan peserta, dengan jamaah, dengan mahasiswa-mahasiswi, dan para pelajar-pelajar yang jumlah mereka dalam keadaan yang sangat banyak. Kita awali ada apa sebelum tahun 80-an. Sekitar tahun 79-an akhir atau 79 awal, secara internasional dunia dikejutkan dengan adanya revolusi Iran. Saat itu semangat penampakan dan penampilan dengan performance dengan busana muslimah yang panjang dan syar'i begitu sangat memberikan kesan mendalam di kebanyakan para pelajar dan mahasiswa Islam. Kita belum punya pemahaman yang cukup soal Syiah yang tentu kemudiannya kita tidak ikut di barisan itu karena persoalan itu menjadi sangat prinsip secara akidah, dan perbincangan kita kali ini adalah perbincangan kembali menumbuhkan, menggembirakan, menyemangati dakwah di lingkungan sekolah dan kampus-kampus. Kalau tahun 80-an kita akan sama-sama mengetahui dimulainya gerakan-gerakan dakwah di kalangan pelajar yang mulai berpenampilan islami, terutama di kalangan muslimah atau kita akrab dengan menyebut dengan istilah akhwat. Tahun-tahun 84 persisnya, sekitar tahun 84-an, sekitar bulan Juni itu ada liburan panjang, maka terjadilah sebuah acara besar-besaran gabungan antara teman-teman pengurus wilayah Jawa Barat, pengurus wilayah Jakarta, itu melangsungkan sebuah basic leadership training, latihan dasar kepemimpinan, yang mana proses yang terjadi memberikan output di mana anak-anak perempuannya atau PII-watinya itu pulang dalam keadaan bersemangat untuk berpenampakan sebagai seorang muslimah yang menutup aurat menurut ketentuan Islam, menurut ketentuan hadis-hadis Rasulullah, menurut ketentuan Al-Quran pastinya. Nah, semangat itu kemudian ternyata tidak memberikan efek positif dalam kehidupan dinamika di sekolah. Akhirnya kegiatan dakwah di sekolah semakin sulit karena mahasiswi tentunya kalau yang perempuan di kampus-kampus, siswi-siswi di sekolah itu mendapat tekanan yang keras, terutama dari kepala sekolah maupun guru-guru agama maupun guru-guru yang walaupun beragama Islam, mereka punya kepentingan untuk mengusir, untuk menggusur, untuk menggeser, untuk merayu, untuk menekan, untuk memaksa dan mengintimidasi agar siswi-siswi yang berbusana menurut syariat Islam itu harus menghentikan niat baik mereka menerapkan syariat hijab. Entah dari mana, yang pasti ini merupakan sebuah reaksi daripada otak-otak sekuler, otak-otak la ilmaniyah. Ditambah saat itu ada seorang pejabat yang bernama Koldenhoff. Dia sebagai seorang yang punya posisi di salah satu posisi di Kemendikbud, yang mana dia mengatakan bahwa siapa saja yang bisa mengusir anak-anak yang berjilbab, maka yang bersangkutan kepala sekolahnya akan dinaikkan 2 tingkat. Itu menjadi pengetahuan umum. Kita tahu pergolakan-pergolakan awal dimulai dari SMA Negeri 68 yang ada dekat Salemba, SMA Negeri 13 dan 52 di Jakarta Utara, SMA Negeri 1 di Tangerang, SMA Negeri 1 yang ada di Bekasi, dan beberapa sekolah-sekolah pada tahun-tahun itu memang mempunyai dinamika yang sangat serius. Putri-putri, muslimah-muslimah, pelajar-pelajar perempuan itu biasanya digeser ke sekolah madrasah aliyah
atau dipindahkan ke sekolah Muhammadiyah dengan dua pilihan, mereka menggunakan busana muslimat di sekolah baru mereka atau mereka tetap di tempat yang lama dalam posisi harus melepas jilbab mereka. Suasana itu ditopang oleh banyaknya pulangnya para teman-teman kita yang belajar di berbagai dunia Islam. Sehingga kombinasi kepulangan kawan-kawan, kakak-kakak, ustadz-ustadz kita dari berbagai kampus-kampus di seluruh dunia Islam membuat semarak dakwah begitu kuat. Maka kita sama tahu muncullah gerakan-gerakan yang dikenal dengan nama LDK. Ya, LDK ini lembaga dakwah kampus, merupakan sebuah kesemangatan kolektif yang dimotori oleh banyak pihak. Nah, untuk di kampus-kampus negeri tidak akan ada yang bisa menutup telinga dan ingatan sejarahnya atas orang yang bernama Dr. Imaduddin Abdurrahim. Kita biasa memanggil beliau Bang Imad. Bang Imad adalah sosok yang dikenal dengan menggunakan konsep LMD, latihan mujahid dakwah. Dari situlah kampus-kampus memiliki kesemarakan yang meluas. Kita bisa lihat dari ujung Aceh sampai Indonesia bagian timur, terutama di Sulawesi. Ya, kita bisa tengok apakah Masjid Harib Rahman Hakim yang ada dekat Salemba waktu itu sebelum pindah ke Depok. Kampus IPB dengan Masjid Al-Ghifarinya, kampus ITB dengan Masjid Salmannya, Salman Al-Farisinya. Semua orang tahu di hari-hari Ahad di tahun-tahun 80-an setelah kepulangan senioran dari alumni berbagai perguruan tinggi di dunia Islam di daerah-daerah Jazirah Arabia maupun daerah tempat belajar lain seperti di Sudan dan lain-lain, mereka pulang berkombinasi dengan semangat revolusi Iran yang dikomandani oleh Ayatullah Ruhollah Al-Mustafi Al-Khomeini. Nah, itu tentu adalah fakta sejarah yang pernah ada dan kemudiannya kita mencoba mencerna dan ada bagian-bagian yang harus kita tinggalkan. Untuk itu, pada pertemuan kali ini kita mencoba menyuluh kembali. Karena kita bisa menengok di sekitar tahun 1980-an sampai 90-an akhir kita akan bertemu dengan rohis, rohani Islam. Saya kebetulan saat itu bersekolah di sekolah yang cukup dikenal dengan nama SMPP 35. Sekolah negeri unggulan yang di Jakarta ada dua. Ya, yang satu ada di daerah Jakarta Timur, ya, yang satu di Jakarta Barat. Itu merupakan dua contoh sekolah yang kemudian berubah menjadi SMA Negeri 78 yang sekarang ada di Jakarta Barat. Nah, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar, mulai tumbuh kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan syiar Islam, dan itu melahirkan generasi-generasi yang secara hamasah, secara jiwa, mereka adalah orang-orang yang mempunyai komitmen. Orang-orang seperti Arfan Fradiansah, yang sekarang sangat dikenal sebagai trainer berskala internasional. Dia adalah orang yang dibesarkan dalam kegiatan rohani Islam waktu sama-sama dengan saya di SMA Negeri 78, dulu namanya SMPP 35. Dan beberapa nama-nama yang sekarang jadi tokoh-tokoh publik, dia adalah kader-kader pelajar Islam pada zaman-zaman sekolah mereka tahun-tahun 80-an, 90-an. Nah, tentunya perbincangan kita kali ini akan juga mengarah kepada bagaimana peran-peran dakwah di kalangan angkatan muda Republik Indonesia ini, angkatan muda di Indonesia ini, 1 kelompok pelajar, 2 remaja masjid, 3 kampus. Nah, ini mungkin bagian yang harus kita ingatkan sebagai sebuah refleksi sejarah, sebagai sebuah proses bercermin terhadap apa yang pernah dilakukan. Karena berdakwah itu hukumnya fardu ain. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tahukah kamu orang yang paling baik perkataannya adalah orang yang mengajak ke jalan Allah, dia berbuat baik dan dia melakukan penegasan identitas, saya adalah orang-orang yang beragama Islam. Nah, para pemirsa sekalian, tentu kita berbincang masalah ini menjadi bagian daripada hal yang bisa kita ulang, hal yang bisa kita lakukan lagi. Untuk itu, kepada seluruh teman-teman pelajar yang ada di berbagai kegiatan sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah swasta umum, kita perlu kembali membangun dan menarik rekam jejak masa lalu yang masih bisa kita hidupkan kembali. Kita dulu sangat kenal betul bagaimana kegiatan rohis-rohis yang bisa membuat mahasiswa, terutama siswa-siswa yang usianya baru 17 tahun,
atau 18 tahun mereka sudah bisa berkhutbah Jumat. Mereka sudah bisa menyampaikan pandangan-pandangan keagamaan mereka dengan sistematis, dengan logis, dan berdasar dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan karena mendapat bimbingan dari guru-guru agama mereka. Maka itu, untuk kedepannya kita mari kembali merevitalisasi, mari menggembirakan, mari menyemangati, menghadapi suasana yang penuh dengan kesulitan. Untuk kita semakin kuat mentalitas kita, spiritualitas kita, dan ketangguhan, nilai-nilai, keteguhan kita menghadapi situasi yang berat, maka ini menjadi hal yang sangat menopang dalam kehidupan bermasyarakat kita, bernegara kita ketika generasi muda berada pada konstruksi moral dan spiritual yang memadai. Yang pertama, remaja masjid. Kita kembali menghidupkan remaja-remaja masjid dengan pengertian remaja masjid ada orangnya, ada strukturnya, ada programnya, dan ada sekedar ala kadar sekretariat atau kantor tempat mereka mengatur administrasi kegiatan ke remaja masjidan. Ini mudah-mudahan menjadi pegangan buat kita. Mari kita dinamisasikan, kita gembirakan remaja-remaja masjid yang pernah bagaikan jamur di musim hujan tahun 1980-an. Kita tak akan mungkin bisa melupakan nama-nama seperti Jimli Asyidiki atau Ustadz Toto Tasmara dan beberapa nama-nama yang sangat dikenal di tahun-tahun 80-an 90-an adalah tokoh-tokoh muda, dosen-dosen, dan para orang-orang terpelajar yang memimpin dakwah. Kita juga bisa kembali dan harus kembali buat teman-teman PII, Pelajar Islam Indonesia. Ayo kembali lakukan pengkaderan yang mencetak pelajar yang berkarakter Islam, yang berjiwa Islam, yang memiliki pembelaan kepada Islam dan umat Islam. Ini mungkin hal yang bisa ditempuh. Alhamdulillah, salah satu petinggi PII bisa menghadiri acara di Turki dalam sebuah pertemuan pembicaraan tentang gerakan pelajar dan mahasiswa untuk persoalan-persoalan internasional. Itu akan bisa sangat positif. Oleh-oleh dari Turki akan kita turunkan ke bawah menjadi bagian daripada kerja-kerja dakwah di kalangan pelajar untuk memiliki moralitas, akhlak, ketekunan belajar, dan kemampuan manajemen konflik terhadap persoalan hidup yang dilaluinya. Hal demikian bisa kita juga kembali bangun di kampus-kampus. Masjid-masjid kampus agar kembali dibukakan pintu dan normal kembali diisi oleh para mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi-mahasiswi yang mereka mendahulukan Allah, yang mereka mementingkan Allah, yang mereka menjadikan Allah menjadi tujuan mereka, titik berangkat mereka, dan titik pusaran mereka. Maka kesimpulannya, dakwah di kampus, dakwah di sekolah, dakwah di gerakan-gerakan ekstrakurikuler itu menjadi hal yang harus kita gelorakan kembali untuk menghadapi keadaan yang tentunya kita tidak bisa memprediksi secara kemungkinan-kemungkinan terburuk. Kepada Allah kita menyerahkan segala urusan dan terus Angkatan Muda Islam Indonesia, mari kita bersiap, mari kita bersemangat, mari kita bergembira, mari kita bantu kedua orang tua kita, mari kita bantu pemimpin-pemimpin kita dan masyarakat kita semua secara umum. Itu bagian daripada kesediaan kita untuk membantu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.